Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Fokaya dengan NPM 02272411087. Nah, untuk sahabat ekonomi syariah, selamat datang di sesi yang sangat menarik ini. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia selama beberapa menit ke depan. Kita akan menjelajahi berbagai hal mulai dari dasar-dasar filosofi hingga peluang digital yang ada. Jadi siapkan diri Anda untuk perjalanan yang bermanfaat ini. Di sini ada fondasi filosofi riba dan keadilan ekonomi. Kita tidak hanya membahas bank, kita akan menggali sistem nilai yang dibawa Islam. Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan universal atau falah dan keadilan distributif seimbang antara dunia dan akhirat. Ini adalah prinsip yang sangat mendalam yang bisa menjadi panduan kita dalam setiap transaksi keuangan. Di sini juga terdapat 3 larangan fundamental dan implementasi sosial ekonominya, yaitu 1, riba atau bunga. Nah, riba ini sebenarnya adalah ketidakadilan. Kenapa demikian? Karena dia menciptakan hasil tanpa usaha, di mana pihak yang meminjam pasti untung, sementara yang meminjam harus menanggung risiko. Ini jelas bikin ketimpangan kan? Bayangkan jika Anda meminjam uang, tetapi Anda tidak tahu berapa bunga yang akan dikenakan. Anda hanya fokus bekerja keras untuk membayar utang, sementara bank mendapat keuntungan tanpa harus beresiko. Bank syariah menolak logika ini dan menggantinya dengan imbal hasil yang bergantung pada kinerja nyata. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk sukses, di mana kekayaan tidak hanya terakumulasi pada segelintir orang. Yang kedua, di sini ada gharar atau ketidakjelasan. Gharar itu dilarang supaya transaksi kita jelas, tidak ada yang disembunyikan. Setiap transaksi harus objeknya, harganya, dan waktunya. Ini penting banget karena keputusan yang diambil dengan informasi yang jelas akan mendatangkan kepercayaan di kalangan masyarakat. Siapa yang mau berbisnis dengan ketidakpastian kan? Misalnya dalam jual beli rumah, semua pihak harus tahu harga dan spesifikasi rumah tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga ada maisir atau spekulasi perjudian. Maisir ini dilarang karena bisa merusak alokasi sumber daya. Kekayaan harus dihasilkan dari hal yang nyata, bukan spekulasi. Bayangkan jika Anda berinvestasi di sesuatu yang tidak jelas dan akhirnya kehilangan uang. Bank syariah wajib fokus pada sektor real, membiayai usaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, investasi di sektor pertanian yang menghasilkan pangan adalah pilihan yang lebih baik daripada spekulasi di pasar yang tidak jelas. Di sini ada pilar inti, risk sharing dan asset backing. Yang pertama, risk sharing atau bagi resiko. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.
Bank berfungsi sebagai mitra sejati, bukan hanya pemberi utang. Ini yang bikin sistem syariah lebih tahan krisis. Mari kita lihat contoh nyata dalam proyek pembangunan rumah. Jika ada kerugian, baik bank maupun pengembang akan menanggungnya bersama. Ini membuat semua pihak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada asset backing atau dukungan aset real. Setiap transaksi finansial harus didukung oleh aset fisik yang nyata. Ini mencegah terjadinya gelembung spekulatif yang tidak ada dasarnya. Bayangkan dunia keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ketika setiap transaksi punya dasar yang kuat, kita bisa membangun ekosistem keuangan yang lebih kokoh. Misalnya, ketika bank memberikan pinjaman untuk membeli mobil, mereka harus memiliki mobil tersebut sebagai jaminan. Di sini juga ada sejarah dan konsolidasi di Indonesia. Sejak Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992, perkembangan terus didorong oleh undang-undang. Momen penting adalah merger BSI pada tahun 2021 yang menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia. Konsolidasi ini memungkinkan efisiensi operasional dan daya asing yang lebih baik di pasar global. Kita bisa lihat bagaimana konsolidasi ini menciptakan peluang baru dan tantangan yang harus dihadapi. Misalnya dengan ukuran yang lebih besar. Bank syariah bisa lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah. Di sini selanjutnya ada struktur regulator, kepatuhan dan ekosistem terpadu. Yang pertama di sini ada trinitas pengawasan dan penegakan hukum. Yang pertama ada OJK dan BEI. OJK dan BI berperan penting dalam mengawasi operasional bank. Mereka menjaga agar semuanya berjalan sesuai rencana tanpa pengawasan yang ketat. Kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah akan meningkat. Kita harus menghargai peran pengawasan ini karena dapat melindungi nasabah dari praktik yang tidak etis. Yang kedua di sini ada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional adalah otoritas tertinggi fatwa. Mereka tidak hanya mengeluarkan fatwa, tetapi juga melakukan peninjauan ulang produk secara berkala. Ini penting untuk memastikan produk keuangan tetap memenuhi prinsip syariah. Dengan dukungan Dewan Syariah Nasional, kita bisa yakin bahwa sistem kita tetap terjaga. Misalnya, ketika ada produk baru yang diluncurkan, Dewan Syariah Nasional akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Selanjutnya ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di setiap bank dan tim ahli syariah yang wajib independen, mereka mengaudit kepatuhan di tingkat operasional. Peran mereka sangat penting untuk menjaga integritas bank syariah. Kita harus ingat keberadaan DPS adalah
bentuk komitmen kita terhadap prinsip syariah. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan antara bank nasabah untuk menjelaskan produk dan layanan. Di sini juga ada penegakan hukum syariah. Indonesia memiliki jalur hukum unik. Sang sengketa bisnis syariah diselesaikan di pengadilan agama. Ini memberi jaminan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi. Dengan adanya jalur hukum ini, kita bisa merasa lebih tenang. Ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki sistem hukum yang mendukung. Selanjutnya ada ekosistem terintegrasi, menciptakan value keimbang syariah adalah simpul utama dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Yang pertama di sini ada sektor mikro, yaitu hubungan dengan BMT yang memiliki fungsi ganda sangat penting. Ini membantu pengembangan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat memperkuat sektor mikro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, BMT bisa memberikan pembiayaan untuk usaha kecil yang tidak terjangkau oleh bank besar. Yang kedua di sini ada pasar modal. Penerbitan sukuk menjadi sumber pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Ini langkah strategis untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Mari kita diskusikan bagaimana sukuk dapat menjadi alat efektif dalam menarik investasi yang lebih besar. Untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga di sini ada sektor sosial atau siswaf. Bank berperan sebagai nashir wakaf uang produktif. Dananya diinvestasikan untuk tujuan sosial. Kita perlu memahami pentingnya kontribusi sosial dalam keuangan syariah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu sesama dengan memanfaatkan dana wakaf secara produktif. Kita bisa menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada mekanisme akad. Analisis resiko dan studi kasus mendapat kita akan beda detail teknik setiap akad, fokus pada bagaimana bank syariah mengelola risiko dari perspektif perbankan. Selanjutnya di sini ada pembiayaan jual beli atau trade based, murabahah dan risiko kredit. Yang pertama di sini ada murabahah atau jual beli dengan margin. Prosesnya sederhana. Bank membeli aset lalu menjualnya ke nasabah dengan harga tetap. Tapi ada risiko harus diperhatikan. Bank menanggung risiko kredit. Jika nasabah gagal bayar, untuk mengatasi ini, bank menggunakan jaminan aset. Keunggulan lain, cicilan nasabah murabahah tidak akan naik meskipun suku bunga BI naik. Ini bikin nasabah merasa lebih tenang dan yakin. Yang kedua di sini ada Ijara Mutahiyah Bitamlik atau IMBT, sewa beli di sini. Di sini bank menyewakan aset kepada nasabah dan di akhir masa sewa aset dijual atau dihibahkan. Namun
bank juga harus menanggung resiko kepemilikan. Kita harus memahami bahwa resiko ini bisa mempengaruhi profitabilitas bank. Mari kita bahas bagaimana bank dapat mengelola risiko ini dengan lebih baik. Misalnya dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset yang disewakan. Selanjutnya ada pembiayaan bagi hasil atau profit and loss sharing. Analisis risiko tinggi. Yang pertama di sini ada masyarakat atau kongsi modal. Di sini bank dan nasabah menanam modal bersama. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sementara kerugian dilangsung sesuai porsi modal. Risiko bisnis murni membuat bank sangat ketat dalam menganalisis kelayakan proyek kita. Di sini ada studi kasus BSI. Meskipun mudharabah atau musyarakah ideal secara filosofi, porsinya dalam portofolio bank syariah seringkali kecil karena risiko yang lebih tinggi. Mari kita lihat bagaimana BSI mengelola risiko ini dalam praktiknya, seperti dengan melakukan monitoring yang intensif terhadap proyek yang dibiayai. Selanjutnya di sini ada mudharabah atau kerjasama keahlian. Di sini bank 100% modal, pengusaha 100% keahlian. Kerugian finansial ditanggung 100% oleh bank. Namun risiko kerugian modal dan moral hajar harus diwaspadai. Kita perlu membahas bagaimana mitigasi risiko ini dapat dilakukan dan mengapa penting untuk menjaga kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan komunikasi yang baik, transparansi, bank dapat mengurangi risiko moral hajar. Di sini juga ada tantangan struktural dan kontroversi kepatuhan. Perbankan syariah menghadapi tantangan yang menguji komitmen terhadap prinsip dasarnya. Yang pertama di sini ada hambatan regulasi dan perpajakan. Yang pertama, satu, pajak ganda. Murabah yang dikenakan pajak 2 kali masih jadi masalah. Ini bikin produk syariah lebih mahal. Kita harus mencari solusi agar produk syariah lebih kompetitif. Mari kita bicarakan berbagai pendekatan yang bisa diambil untuk menanggulangi isu ini, termasuk advokasi